Saya akan mulai ngobrol dari Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sering dibahas di mana-mana, tapi mohon izin kalau saya menerjemahkannya berbeda dengan seperti kebanyakan orang. Saya kembalikan ke kamus bahasa Arabnya yang asli. Jadi ini hasilnya seperti yang para sahabat lihat. Nah, ayat Al-Baqarah 186 itu turunan dari Al-Baqarah 183, 184, 185. Ini 186. Ini masih ada rentetan. Nah, kalau Al-Baqarah 183 semua udah tahu perintah saum buat orang yang beriman. Yang puncaknya adalah mencapai takwa. Itu juga belum puncak sebetulnya. Itu baru puncaknya saum. Tapi puncaknya kehidupan bukan takwa, puncaknya kehidupan adalah berserah diri. Jadi iman, takwa, baru tingkatan tertinggi adalah menjadi muslim. Muslim itu bukan orang yang mengaku beragama tertentu, tapi muslim adalah orang yang sudah merasakan rasanya Islam. Sudah pasrah total, sudah selesai dengan dirinya sendiri, hidupnya sudah paripurna. Bahkan dia sudah berguna bukan hanya untuk makhluk yang kelihatan, untuk yang tidak kelihatan pun sudah tahu itu muslim yang sebenarnya. Baik para sahabat, saya tidak akan mundur ke ayat 183, 184, 185 karena itu sudah saya selesaikan di kajian khusus. Dan sekarang kita naik ke sini. Nah, ayat ini berbicara tentang bahwa Allah itu dekat. Kan dimulai dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, siapamu di sini? Kepadamu, kepada orang-orang yang sudah sadar, kepada orang-orang yang sudah mengalami, kepada orang-orang yang sudah menunggal bersama Allah. Mu di sini tidak spesial orang tertentu. Bisa siapa saja. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, sekali lagi, mu di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami tentang penyatuan dengan aku. Tentu saja orang ini sudah menjadi hamba-hambaku. Jawabnya apa katanya? Fa inni qarib, bahwa aku dekat. Nih, sebegitu bagus ayat ini bahwa aku dekat. Jangan puas dengan pengetahuan ini kalau belum dialami. Buktikan bahwa beliau itu dekat. Buktikan bahwa kehadirannya bisa dirasakan setiap saat. Buktikan bahwa dia itu mengurus dan mengatur kita, menguasai kita. Rasakan kehadirannya. Bukan sekedar puas dengan info ini. Lalu ayat berikutnya, ujibu da'wata da'i idza da'an. Sayang sekali terjemahan kebanyakan, apabila kamu meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Selama ini kata-kata doa selalu diterjemahkan permintaan. Pertanyaan saya, apakah setiap permintaan Bapak Ibu kepada Allah dikabulkan Allah? Kan kenyataannya tidak. Nah, akibat dari itu kemudian kita menganggap Allah itu seperti penjaga gudang yang harus dirayu-rayu. Karena di gudang itu ada barang-barang yang kita inginkan. Jika perlu disogok saja. Atau cari orang-orang yang bisa meluluh lantahkan hatinya Allah supaya gudangnya dibuka dan kita bisa ngambil yang kita mau. Begitu? Gak sopan sama Allah. Makanya izin kalau saya menerjemahkan berbeda. Lihat terjemahan saya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila dia mengundangku.
Ulangi. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, kalau diterjemahkan begini, betul nggak Allah mengabulkan? Ketika kita mengundang Allah, betul nggak Allah mengabulkan undangan kita? Betul nggak beliau hadir? Pertanyaan saya, sudah tahu nggak cara mengundang Allah? Sudah tahu belum? Nah ini, jarang ditanya ini detailnya. Coba, kalau mau mengundang seseorang yang dianggap orang penting nih, bukan Allah, orang penting datang ke rumah kita. Saya nanya nih, jujur ya, persiapan gak di rumah? Apa yang disiapkan? Beres-beres rumah? Yes. Bersih-bersih rumah? Yes. Nanti orang penting ini akan tidur di kamar mana? Dibereskan kamarnya? Yes. Dikasih yang bagus? Yes. Nanti orang penting ini akan ke WC kita yang mana? Dibersihkan WC-nya? Yes. Ini orang penting ini nanti makannya apa? Disiapkan makanannya? Yes. Ini baru orang penting. Sebegitu sibuknya kita membuat persiapan mau kedatangan orang penting. Pertanyaan saya, ini mengundang Allah. Tuhan yang maha segalanya, yang meliputi seluruh semesta raya, yang maha agung, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya. Mau diundang, apa persiapan kalian? Beres-beres? Beres-beres enggak? Enggak. Bagaimana beliau bisa diundang? Bagaimana bisa hadir memenuhi undangan kita? Harusnya siapa yang mengundang berarti menyiapkan diri untuk kehadiran tamu undangan kita. Beres-beres enggak? Bersih-bersih enggak? Oh, Allah mau hadir di rumah saya ini, rumah ciptaannya. Saya bersih-bersih. Gak berpikir buruk, tidak berprasangka buruk pada orang, tidak berkata kasar pada orang, gitu nggak? Harusnya kan begitu, beres-beres. Saya yakin begitu kita membuat undangan dan kita menyiapkan undangan untuk kehadiran yang diundang, apakah dia hadir? Hadir. Dia yang maha cinta akan hadir sebagai cinta pada diri kita. Dia yang maha luas akan hadir sebagai keluasan dalam diri kita. Dia yang maha gagah akan hadir sebagai kegagahan pada diri kita. Dia yang maha berwibawa akan hadir menjadi wibawa dalam diri kita. Begitu kita tahaluk bi ahlakillah, menjadi seperti ahlaknya Allah. Bukankah secara tidak langsung beliau sudah hadir dalam diri kita, mewujud menjadi sifat-sifat kita? Bukankah itu kehadiran? Bisa nggak melihat Allah ketika kita sudah mengkondisikan seperti itu? Coba. Ketika kita kegelapan dan kita melakukan kejahatan, ada perasaan nggak dalam diri kita terpisah dari Allah? Betul nggak? Berarti kalau begitu, begitu kita mengkondisikan diri untuk kehadiran Allah, berarti kita secara langsung akan merasakan kehadirannya dalam diri kita. Dan kehadirannya itu akan membentuk akhlak kita sendiri. Paham? Oke. Jadi ulangi ya. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila yang mengundang. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sebetulnya keren kalau diartikan begitu.
Menjadi tidak keren kalau diartikan aku akan memenuhi permintaan setiap orang yang meminta setiap permintaan apabila dia meminta kepadaku. Kenyataan Allah tidak mengabulkan setiap permintaan kita. Kenapa? Kan Allah tuh tahu yang terbaik bagi kita. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita, maka tidak semua permintaan kita dipenuhi. Karena jangan-jangan permintaan kita itu kita sendiri tidak tahu akibat dari yang kita minta. Pernah gak minta rezeki kepada Allah? Banyak banget tanpa batas. Pernah? Sering, itu mah pasti. Tahu gak apa yang terjadi kalau kita memiliki rezeki tanpa batas itu? Kan tidak tahu. Betul gak? Makanya Allah kasih rezeki yang terbatas untuk kebaikan kita. Karena beliau tahu yang terbaik bagi kita. Makanya saya bilang tadi, merengek-rengek kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah, sama dengan mengajari Allah bagaimana cara Allah menunaikan tugasnya. Pertanyaan saya tolong dijawab jujur. Apa masuk akal kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Jawab dulu, masuk akal nggak? Sekali lagi, masuk akalkah kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Tidak? Jawab yang kedua, suka melakukan itu? Ini pertanyaan ini sangat menjebak sebetulnya. Kan saya tanya dulu, masuk akalkah kita yang tidak tahu mendikte, mengajari, mengatur-ngatur Dia yang maha tahu? Jawabannya kalian luar biasa, gak masuk akal katanya. Tapi suka melakukan itu, suka. Jadi kesimpulannya kalian tuh setiap hari melakukan tindakan yang gak masuk akal di akal kalian sendiri. Sadar gak? Nih kalau udah dibuka kayak gini semoga jadi sadar. Semoga aja ya jadi sadar. Kadang-kadang udah dibuka gini juga nggak sadar-sadar. Nah lihat ayat berikutnya. Lihatnya. Maka hendaklah mereka memenuhiku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam keadaan sadar. La'allahum yarsyudun. Jadi ayat ini dipungkas dengan semoga kalian sadar. Keren sebetulnya. Makanya izin saya menerjemahkan ayat ini agak berbeda. Mari kita lihat ya, kita lihat, mohon maaf ya kalau kita melihat yang ada. Nah, bukan saya mau membandingkan ya, ini lihat yang ada. Dan apabila hamba mauku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Dan doa diartikan memohon. Padahal kata-katanya tadi ya, aku mengabulkan undangan orang-orang yang mengundangku apabila dia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, mengundangku. Jadi sebetulnya Allah itu hanya ingin diundang. Hanya ingin diundang, hanya ingin disadari kehadirannya, hanya ingin disadari sepenuhnya bahwa beliau itu sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Oke, lanjut. Berikutnya apa? Maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, makanya lalu kita ini kan menjalankan perintahnya. Dan setelah menjalankan perintahnya apa yang kita lakukan? Ayo jujur. Meminta-minta kan? Dan kita punya pikiran kalau semakin menjalankan perintahnya, semakin dekat dengan Allah, semakin gampang memintanya, begitu? KKN. Nah, ayat berikutnya, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Padahal ayatnya apa? Coba lihat. Falyastajibuli
wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Supaya kalian sadar. Gitu. Oke, kita balik lagi ya ke sini supaya kalian sadar. Nah, mungkin ada pertanyaan sekarang. Kalau gitu, apakah kita tidak boleh gitu meminta-minta kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah? Kalau menurut ayat ini sih, Allah tuh hanya menyuruh kita untuk merasakan kehadirannya saja. Allah tuh hanya ingin dirasakan kehadirannya karena beliau itu kan bersama kita. Kan dibilang tadi, fa inni qarib. Aku tuh dekat kok. Bahkan Allah mengatakan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Apalagi kehadiranku sudah cukup bagimu. Makanya lihat ya, lihat, perhatikan ya. Kesadaran para nabi, para rasul. Ya mungkin awalnya mereka ketika meminta kepada Allah, ketika kesadarannya belum mencapai puncaknya, ya masih seperti kita. Tapi puncaknya permohonan para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad. Permohonannya apa? Cuman satu. Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Nah, kata-kata hasbi Allah ini tidak bisa diucapkan oleh orang yang belum merasakan kehadirannya, belum membuktikan kedekatannya dengan kita. Makanya bagi orang yang sudah merasakan beliau hadir setiap saat, beliau hanya mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Itu doa yang paling tinggi itu. Pendek lagi. Dan kalau saya disuruh memimpin doa di sebuah acara, kemudian saya doanya, mari kita berdoa bersama. Hasbi Allah. Gak akan ada yang undang lagi. Gak dapat honor lagi. Doa pendek gitu. Karena kita tuh seneng kalau doa panjang. Makin panjang permintaannya, makin banyak ngatur Tuhannya, dianggap makin soleh. Bukankah mereka yang terus menerus meminta adalah mereka yang belum merasa diberi? Ulangi, bukankah mereka yang terus-terus meminta itu adalah sesungguhnya mereka yang belum merasa diberi? Makanya di Quran ada kata-kata la in syakartum la azidanakum. Cukup kamu bersyukur. Syukur itu artinya terbuka. Terbuka artinya menerima apapun yang menjadi kehendaknya apa adanya tanpa ada sedikit pun penolakan. Itu namanya syukur. Jadi saya diundang oleh sahabat saya. Ayah, ada waktu. Kenapa? Syukuran. Rumah sudah berdiri megah. Datang saya. Nah, saya nunggu. Kapan ya dia nunggu? Undang syukuran sama saya lagi. Oh, suatu saat orang yang sama ngundang lagi. Ayah, ada waktu. Kenapa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Usaha saya sekarang bangkrut, ayah. Bisa datang untuk memenuhi syukuran? Datang juga saya. Jadi syukur itu harusnya begitu. Rumah berdiri hebat, bikin tumpeng. Usaha bangkrut pun bikin tumpeng. Pernah gak kalian begitu? Itu. Karena kita itu syukur itu yang dimaksud adalah kita bahagia karena Allah memberi yang kita ingin. Saat Allah memberi yang tidak kita ingin, kan gak syukur? Nah loh. Syukuran macam apa yang semacam ini? Gitu. Saya nunggu ya Ayah Yenda nanti diundang. Paham? Ini ngerti? Oke.
Ini agak berbahaya sebetulnya yang saya sampaikan. Tetapi kalau saya tidak sampaikan juga nggak naik-naik kelas kita. Jadi doa yang paling bagus apa? Siapa yang boleh mengucapkan itu? Yang sudah merasakan kehadirannya. Yang belum merasakan kehadirannya, baca itu berulang-ulang, nggak nyambung. Makanya harus dibuktikan dulu ayat tadi, fa inni qarib. Makanya ayat ini kan keren. Sebelum dilanjutkan dengan kata-kata, aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Kan Allah menyatakan, apabila dia bertanya tentang aku, katakanlah, fa inni qarib, aku dekat. Sayang sekali kita cuma dapat info kalau Allah dekat, tetapi tidak mau membuktikan kehadirannya, kebersamaannya dengan kita. Itu saja kelemahan kita. Akibatnya kita merasa seakan-akan Allah itu adanya di sono, di tinggi. Makanya kata-kata yang sering terucap dari kalian apa? Aku mah tergantung yang di atas. Lalu apa yang terjadi saat kita bermohon? Tangan kita di atas. Apalagi mau difoto. Apalagi di padang pasir. Pakai dandanan macam-macam. Lagi berdoa. Meminta kepada yang di atas. Tolong tunjukkan pada saya, adakah di Quran Allah mengatakan aku di atas? Gak ada. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, oleh karena itu, tolong. Sadar sedikit. Lihat ayat ini. Kelihatan? Bagaimana metode mengundang Allah versi Al-Quran? Lihat. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 55. Bahasa Arabnya gini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ulangi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Allah bilang, undanglah Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Mana batasnya? Yang melampaui batas itu adalah yang suka ngatur-ngatur Allah dengan pikirannya yang tanpa batas. Melampaui batas itu kan artinya udah dikasih batasnya segini, dia lampaui. Bukan bersyukur terhadap yang ada, terus berangan-angan memikirkan yang tidak ada. Itu yang disebut melampaui batas. Makanya orang yang terus merengek-rengek meminta yang tidak ada, dia akan lupa pada apa yang ada. Nih harus dijelaskan nih melampaui batas, karena kadang nggak ngerti. Melampaui batas berarti ada batas dilampaui. Mana batasnya? Batasnya adalah apa yang terjadi pada dirimu, itulah batasmu. Terima saja. Tapi karena tidak mau menerima yang terjadi saat ini, mulai memikirkan yang tidak terjadi, yang angan-angan pikirannya, itu namanya melampaui batas. Ayo lihat saya semuanya. Jadi mengundang Allah dengan cara dua. Satu, ini Quran nih. Ud'u rabbakum tadarruan. Satu, harus penuh rasa hormat, tadarru. Tahu penuh rasa hormat? Tempatkan Allah pada tempat yang terhormat. Ketika kita mengatakan hasbi Allah, tadarru nggak itu? Tadarru nggak? Cukuplah Allah bagiku. Tadarru nggak? Tadarru banget. Berarti Allah dihargai kehadirannya. Allah dirasakan kehadirannya. Itu tadarru. Allah maha luas, minta yang luas. Kalau mau diartikan itu adalah sebagai suatu permintaan.
Tetapi kan sesungguhnya kehadirannya saja sudah cukup. Yang kedua, tersembunyi. Tersembunyi berarti di mana? Tersembunyi. Jadi kalau gitu doa itu perlu keras-keras? Perlu ada suaranya? Tersembunyi saja. Tadarru wa khufyatan. Penuh rasa hormat dan tersembunyi. Itu cara mengundang Allah. Ada enggak di sini diajarkan berdoa kepada Allah itu ya Allah, ya Allah. Gitu? Itu kalau mau syuting begitu. Tapi Quran mengajarkan cara berdoa, cara mengundang Allah itu cuma dua aja. Tadarru wa khufyatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadarru? Tadarru? Semoga keluarga saya bahagia. Tetangga yang lain biarin aja. Tadarru nggak itu? Tadarru nggak itu? Dia menempatkan Allah di tempat yang sempit. Dan Allah itu dikerangkeng oleh pikiran kamu sendiri. Biarlah keluarga saya yang bahagia, yang lain gak usah. Biarlah kelompok saya bahagia, kelompok lain gak usah. Suka gak ada doa begitu? Ada tuh. Semoga kelompok saya diampuni segala dosanya. Kelompok lain gak usah. Tadarru gak gitu? Itu tidak tadarru, karena tidak menempatkan Allah sebagai yang maha luas. Kalau Allah ditempatkan sebagai yang maha luas, minta yang luas-luas kalaupun mau ada permohonan. Walaupun itu kan sebetulnya ujung-ujungnya basa-basi juga. Coba, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Allah mencintai seluruh ciptaannya. Kata Allah, emang gue pikirin. Emang saya harus disuruh-suruh sama kamu untuk mencintai ciptaanku? Cintaku tanpa batas untuk seluruh makhlukku. Betul nggak? Tapi kalau semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu masih ada nilai. Karena bahagia itu pilihan. Allah sudah menyediakan berkah buat semuanya, tetapi bahagia pilihan. Nah, kita doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apalagi ditambah semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan berbahagia. Keren doa itu. Itu yang kemudian orang tua kita berdoa dengan kata-kata Rahayu Sagung Dumadi. Jadi bangsa Nusantara dulu cara berdoanya begitu. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Doa kalian gimana? Semoga kelompok saya berbahagia. Itu nggak tadarru itu. Oke, yang kedua, perhatikan saya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini kata-katanya sangat luar biasa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, ada juga fad'u. Walillahil asmaul husna, terjemahnya, dan dialah zat yang maha baik. Maaf kalau berbeda. Karena saya mengartikan asma itu bukan nama, bukan sebutan. Asma itu adalah zat. Karena diterjemahkan menjadi nam. Nam itu bahasa Urdu, nam itu artinya zat. Bahasa Arabnya adalah ajrun. Jadi bagi saya, walillahil asmaul husna artinya dan Allah zat yang maha baik. Betul Allah maha baik? Luar biasa ya Allah. Betul nggak?
Seburuk apapun kita tetap saja kita bisa bernafas, bisa melangkah, bisa memegang, bisa melihat. Wah, luar biasa. Ya, kagores lagi nyiksik bawang di dapur, langsung Allah bertindak. Seluruh sel-selnya diperintahkan untuk menyusun diri. 2-3 hari garing. Masa tidak terasa kehadiran Allah di situ? Ya, iya. Dicocok rengit, digaro, burung. 2-3 hari itu ayat. Luar biasa ya, cinta kasih Allah. Luar biasa. Yang gitu aja kadang-kadang banyak lupanya ya. Kemarin bentol, sekarang nggak ada. Nggak inget tuh sama Allah. Ingetnya tarason we. Ya. Itu jadi tidak ingat siapa yang menyembuhkan itu. Padahal hasbi Allah, kehadirannya sudah cukup. Lihat saya sekarang. Dan Allah zat yang maha baik, undanglah dia dengan kebaikannya. Jadi cara mengundang Allah itu dengan kebaikannya. Makanya Asmaul Husna ada 99. Coba yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Terus puncaknya apa? As-Sabur. Apa maknanya? Ternyata sabar itu baru akan dicapai oleh seseorang kalau sudah melewati Ar-Rahman Ar-Rahim yang 98. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisobri. Minta tolonglah dengan sabar. Jadi minta tolong itu bukan tolong Allah, bukan gitu. Sabar aja. Karena sabar itu sudah minta tolong. Oh, ini tingkatan tinggi. Jadi kalau gitu meminta tolong itu dengan satu kata atau dengan 99. Karena sabar itu nomor 99 tidak tercapai kalau tidak dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai As-Sabur. Makanya Quran memerintahkan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi tidak ada di Quran dikatakan minta tolonglah kepada Allah dengan cara tolong Allah, nggak ada di Quran, nggak ada. Tapi wasta'inu bisobri, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Udah sabar aja, itulah cara minta tolong yang tadoru. Suka minta nggak kepada Allah? Ya Allah, jadikan saya orang sabar. Suka? Nggak ada di Quran. Cukup kamu jadi orang sabar saja. Itu minta tolong kepada Allah. Makanya begitu kita minta dijadikan orang sabar, langsung dikirim orang-orang yang tidak sabar. Itulah pertolongan Allah. Dan kalian selama ini salah ngaji. Allah tuh dianggap Doraemon. Ketika minta kantong ajaib, datang kantongnya, gitu. Allah itu bekerja by proses. Ketika minta sabar, dihadirkan yang tidak sabar. Ketika minta jadi orang baik, dihadirkan orang-orang yang tidak baik. Ketika ya Allah tumbuhkan cinta kasihku padaku, dihadirkan orang-orang yang membenci kita. Tapi begitu mereka dihadirkan oleh Allah, diterima apa ditolak? Tah eta urang mah cenah yang sabar. Begitu ditulung ku Allah, dihadirkan yang tidak sabar. Yang tidak sabarnya ditolak, rek iraha sabarna. Paham? Nih ada 3 ayat nih. Ini dasarnya. Baik, sekarang lihat saya semuanya. Jadi mengundang Allah itu satu harus dengan tadoru wa khufyatan. Yang kedua tersembunyi. Yang kedua tadoru itu artinya undang Allah dengan sifat-sifat Allah. Allah maha luas, undanglah dia dengan keluasanmu. Jadilah orang yang luas, jangan jadi orang yang sempit.
Nah, makanya saya sering mengatakan kalau doa itu dianggap sebagai suatu permintaan, sebetulnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah yang akan membangun realitas. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perbuatan. Kalau itu diulang-ulang, itu yang akan terjadi. Makanya saya sudah mengajarkan, mulai dari sekarang, berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Karena kalau dibicarakan terus-menerus, yang tidak suka akan datang terus-menerus. Berhenti memikirkan yang kalian tidak suka. Karena yang tidak suka akan datang terus-menerus. Paham? Oke. Baik, agak naik sedikit sekarang. Kalau begitu apa sih yang diinginkan Allah dari kita? Yang diinginkan Allah ini, kita disuruh keluar rumah, menikmati hidup dengan penuh tanggung jawab. Disuruh bernyanyi kita itu, disuruh menari, disuruh berolahraga, disuruh mendengarkan musik, kalau bisa bermain musik, disuruh bersenang-senang di semesta ini terhadap semua karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu sebetulnya. Makanya Allah itu tidak mau kita jadi sulit dalam kehidupan ini. Tidak mau kita jadi sempit dalam kehidupan ini. Allah nggak mau kita jadi sedih dalam kehidupan ini. Ayo keluarlah dari rumahmu. Nikmati hidup. Nikmati hidup. Dengan segala berkahnya yang luar biasa ini. Ya. Jadi aneh ya, belajar agama malah jadi semakin banyak kesedihan. Bahkan Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Allah itu seakan-akan sosok yang menakutkan. Betul? Bahkan Allah itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, tukang menyiksa, mengazab, menciptakan neraka, membakarnya habis. Di mana kita mau meletakkan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kalau begitu? Aneh-aneh aja. Maka lihat, mohon maaf, manusia berlomba-lomba membuat bangunan dan menyebutnya itu rumah Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ya, mungkinkah Tuhan dirumahkan oleh manusia? Kan jawabannya tidak mungkin, betul nggak? Iya, rumah Tuhan itu ubluk-ablak, dan rumah Tuhan itu adalah semesta raya ini sendiri. Jadi rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semua ciptaannya. Aneh ya sekarang. Ada rumah Tuhan yang dibikin manusia, semua senang ke sana. Tapi rumah Tuhan yang ciptakan Tuhan gak pernah dikunjungi. Aneh. Padahal mengunjungi rumah Tuhan yang ciptaan Tuhan gak perlu pakai ongkos. Betul? Oke. Inilah ayatnya. Kalau gitu mana rumah Tuhan yang sebenarnya? Surat Ali Imran ayat 96. Izin kalau saya memperbaiki terjemahannya supaya sesuai dengan yang ada dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya gini, inna awala baitin wudi'a. Wudi'a apa? Wudi'a itu wudu. Wudu itu berpisah. Sebenarnya terjemahnya gini, inna awala baitin, rumah awal yang aku bangun untuk berpisahnya manusia.
Wudi alinas. Berpisah dengan siapa? Untuk berpisah dengan yang selain manusia. Untuk berpisah dengan yang selain Allah, maksud saya. Coba lihat saya semua. Kalau saya punya 2 tempat, 1 di sini, 2 di rumah. Kalau saya tidak ada di sini, pasti ada di rumah kan? Kalau saya tidak di rumah, saya ada di sini kan? Tempat saya kan cuma 2. Oke? Lihat saya sekarang. Kalau saya melekat tangan saya pada kursi ini, jelas dong, saya tidak bisa berpisah dengan kursi ini. Tapi kalau saya berpisah dengan kursi ini, saya tidak melekat. Kan keadaan cuma begitu. Kalau berpisah tidak melekat. Kalau melekat tidak berpisah. Oke? Kita itu disuruh untuk menyatu dengan Allah. Bagaimana kita menyatu dengan Allah kalau belum berpisah dengan yang selain Allah? Maka Allah menciptakan rumah untuk kita berpisah dengan yang selain Allah. Itulah rumah awal yang Allah ciptakan. Di mana? Di sini. Begitu kita meniti ke dalam diri, berpisah nggak dengan yang di luar? Bisa nggak ngomongin orang? Bisa nggak mikirin keburukan orang? Nggak bisa. Itu namanya setannya dibelenggu. Itu namanya saum secara hakikat. Makanya begitu saum, setan dibelenggu. Karena kita berpisah. Walaupun beberapa detik saja. Fana kan? Menyatu dengan Allah berarti berpisah dengan yang selain Allah. Makanya wudi'a itu artinya berpisah. Inna awla baitin wudi'a linnas. Tapi banyak yang mengartikan wudi'a jadi tempat berkumpulnya manusia. Manusia dengan siapa? Manusia dengan manusia. Padahal yang paling penting adalah berkumpul manusia dengan Allah. Kalau manusia berkumpul dengan Allah, semua manusia berkumpul dengan Allah. Kan semua manusia menjadi hasbi Allah. Betul nggak? Merasakan kehadiran Allah. Dan setiap manusia merasakan kehadiran Allah, tidak ada lagi keterpisahan dengan Allah. Baik nggak semua manusia? Baik. Dan baiknya semua manusia bisa di mana saja. Kan ada orang baik itu lagi umroh baik, lagi tidak umroh kan tidak baik. Karena lagi umroh kan ada yang namanya ihram. Jangan berkata dusta. Kita lagi ihram. Nanti kalau sudah selesai, gak apa-apa. Jangan menutup kepala. Kita lagi ihram, dam. Kan gitu. Jangan ditutup penglihatan kalbu kepada Tuhan ketika kalian sedang ihram. Itu maknanya. Jangan ada hijab antara dirimu dengan Allah. Kamu harus kasyaf, harus terbuka. Pandangan kalbumu harus terbuka dengan Tuhan. Iya mah ditutup. Dan utas terbuka mah ditutup oh kita naon. Itu hakikatnya, karena nggak ngerti hakikatnya, jadi aja dam lagi, dam lagi. Karena esensinya nggak ngerti. Jadi murni semua itu adalah aspek fisik. Nggak ngerti. Kenapa muternya 7 kali? Kenapa harus dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Multajam, pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim, Hijr Ismail? Kenapa lewat Rukun Yaman? Gak ngerti hakikatnya. Inilah kalau tidak ada pengetahuan. Makanya kebenaran itu 5 dasarnya. 1 pengetahuan. Yang kedua cinta. Yang ketiga keadilan. Yang keempat pengabdian. Dan yang kelima adalah kesabaran. Baru kebenaran akan tegak. Makanya dikatakan 5 dasar kebenaran. 1 pengetahuan. Gak ada pengetahuan, gak ada kebenaran. 2 cinta. Gak ada cinta, tidak ada kebenaran. 3 keadilan. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Yang keempat pengabdian. Bohong bilang kebenaran kalau tidak ada pengabdian. Bohong. Kalian yakin dengan ilmu yang diajarkan? Yakin. Cuman yakin gak ada pengabdian. Giliran diminta pengabdian gak ada. Gak ada kebenaran. Bohong. Banyak yang bohong. Giliran sudah mulai pengabdian hilang. Apalagi kesabaran.
5 dasar kebenaran. Kebenaran itu harus dibangun di atas 5 dasar. Para sahabat, jadi rumah awal yang diciptakan Allah untuk berpisahnya manusia. Berpisah dengan apa? Nih, berpisah dengan ini. Gimana caranya? Meniti ke dalam diri. Begitu kita meniti ke dalam diri, mengasingkan diri ke dalam, betul nggak kita berpisah? Di mana kita berpisah? Di sini. Ada apa di situ? Tempat tersembunyi yang diberkahi. Betul? Betul? Begitu meniti ke dalam diri, init bari cicing milang pah tengah lengkah. Berpisah dengan yang di luar, apa yang terjadi? Kita menuju Bakah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Nah, ada apa sih di dalam? Lihat saya semua. Di tempat tersembunyi yang diberkahi itu ada apa? Ada petunjuk. Hudal linas. Hudal lil alamin. Ada petunjuk bagi seluruh semesta. Ada apa lagi di dalamnya? 1, ada tanda yang terang benderang. 2, ada makom Ibrahim, level Ibrahim, tingkatan Ibrahim. Barang siapa yang masuk rajin ke Bakah al-Mubarakah, amanlah dia. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nas hijjul bait, dan Allah mewajibkan untuk setiap manusia agar berkunjung ke rumah itu. Ke rumah mana? Rumah awal yang Allah ciptakan untuk berpisahnya manusia. Wa ilaihi sabila manistata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang tahu jalannya, yang tahu caranya. Yang tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, jangan coba-coba. Gitu. Begitu tahu jalannya, tahu kendaraannya, langsung tegar. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuh, doa naik kendaraan. Kendaraannya mana? Nih kendaraannya. Gitu. Kalau naik kendaraan, naik angkot. Subhanalladzi sakhkharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakan kendaraan hebat ini agar aku bisa kembali kepadamu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu. Nah, ketika kita mengartikan doa itu sebagai permintaan dan kita kemudian seakan-akan boleh mengatur-ngatur Tuhan, mengajari Tuhan supaya Tuhan diajari cara yang terbaik menunaikan tugasnya dan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Bayangkan, semrawut nggak kehidupan ini? Bayangkan kalau semua permintaan dipenuhi, semrawut nggak? Semrawut nggak? Semrawut. Coba kalau semua permintaan manusia ingin jadi orang kaya dipenuhi Tuhan saat ini, semrawut nggak dunia? Semrawut. Susah kita. Mau nembok sendiri, ngelas sorangan, kenteng bocor sorangan. Betul? Sadar dititah ada benghar sararea. Betul? Coba kalau semua manusia minta sehat saat ini dan dikabulkan, semrawut nggak dunia? Semrawut. Negering, sehat kabeh. Karunya tuh, panti pijat, nu datang. Rumah sakit bangkrut kabeh. Betul nggak? Sebaliknya kalau semua manusia minta sakit, tambah parah lagi, gering kabeh. Sanu rek ngarawat. Betul nggak? Saya tanya kalian, pintar nggak? Kalau manusia minta sabar sama Allah dan kemudian sabar semua, semrawut nggak semesta ini? Semrawut. Jangan dikira kalau semua sabar, semrawut, macet kabeh jalan. Udah sabar teh cari cing,
Mangga hati payun, mangga hati payun. Makanya Allah bilang, seandainya aku mau, aku jadikan semua jadi orang beriman. Seandainya aku mau, tapi Allah tidak melakukannya. Jadi kita ini mohon maaf yang dakwah, kemudian ingin semua pengikutnya beriman semua, udah melanggar. Dan tidak semua manusia jadi orang beriman. Dan kalau Allah mau dijadikan semua beriman, selesai. Tapi jadi semrawut kalau semua beriman. Awas, jangan dikira loh semua beriman tuh jadi semrawut. Apa kalau semua orang baik itu tidak semrawut? Semrawut. Datu ayat tuh, jalmi saya, mun teu saya mah. Betul nggak? Jadi inilah sebetulnya semesta yang sebenarnya, yang oleh kita ditolak. Inilah kenyataan hidup yang sebenarnya. Ayo kita terima. Terima semua orang apa adanya. Yang bodoh terima dengan kebodohannya, yang pintar terima dengan kepintarannya, yang sadar terima kesadarannya, yang belum sadar terima dengan ketidaksadarannya. Kan sederhana, tugas kita cuman nerima saja semua orang apa adanya. Sempurna. Sempurna semesta ini bukan semua jadi orang beriman, nggak mungkin, dan Allah pun tidak melakukannya. Supaya ada pencerahan. Makanya yang pertama, berhenti menyalahkan Allah atas kehidupan kita yang beranak. Bapak Ibu, jangan percaya sama orang yang mengajarkan seakan-akan Allah itu membatasi rezeki kita, menentukan nasib kita. Datos ditentoskan ku Allah cenah abdi mah bagian kieu jadi jelema sangsara ti dituna. Jadi aja tidak ada keinginan untuk berubah. Padahal Allah menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, sama banyaknya. Kenapa beda? Kita yang ngambilnya berbeda, metodenya berbeda, caranya berbeda, kahayangna beda, semangatnya beda. Ulangi, berhenti menyalahkan Tuhan atas kehidupan yang beranak, karena semua kehidupan yang terjadi kita yang mengundangnya. Dua, perhatikan, Allah tidak pernah menyalahkan kita dan tidak pernah menganggap kita sebagai orang-orang yang penuh dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, tidak tersinggungan, tidak gila hormat, tidak ternoda oleh kesalahan-kesalahan kita. Makanya Allah tidak pernah menganggap kita ini sebagai orang yang berdosa. Berapapun banyaknya dosa kita, kata Allah, kalau kamu mau balik kepadaku, gak masalah. Hari ini orang suci mungkin dia punya masa lalu. Hari ini orang jahat mungkin masih punya masa depan. Jangan suka menilai orang. Karunyanya jahat ah. Belum tentu. Siapa tahu 2-3 hari yang akan datang dia jadi orang baik. Hari ini orang jahat, besok lusa mungkin jadi orang baik. Hari ini orang suci mungkin juga punya masa lalu, pernah jahat. Tenang aja, semua berevolusi kok. Yang ketiga, Tuhan Allah tidak pernah menganggap kita sebagai orang jahat. Gak pernah, sejahat apapun. Kata-kata jahat itu buatan kita kepada sesama kita. Allah tidak pernah bilang begitu. Allah pun tidak pernah menghukum kita kok. Allah cuma mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Maka diciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Begitu kamu mencuri, Allah tidak menganggap kita jahat kok. Allah hanya mengajarkan, ini loh kalau kamu mencuri, kamu ditangkap polisi, dipermalukan orang, masuk penjara. Itu pelajaran yang harus kamu dapat dari mencuri. Apakah jahat? Tidak. Kita yang bilang dia jahat. Allah tidak pernah bilang jahat. Pernah nggak Allah bilang jahat sama kita? Ada suaranya gitu. Kamu jahat. Semua yang kita pilih, dari semua pilihan kita ada akibat yang harus kita tanggung. Itu saja yang diajarkan Allah. Bahkan bisa jadi ketika orang itu melakukan
dalam tanda kutip yang disebut dengan kejahatan oleh manusia, siapa tahu ada titik balik menemukan kesadaran. Betul nggak? Bagi Allah mah nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Kita aja yang riweuh. Nah itu diajar ngaji teh masih eueuh pake eueuh keneh. Hayo we mikiran kesalahan batur. Tuhan hanya menyuruh kita peduli kepada sesama. Dengarkan kata-kata saya. Makanya memuja Tuhan yang paling tinggi adalah peduli kepada sesama. Apakah Allah menanamkan kepercayaan tertentu pada kita? Harus percaya ini, harus percaya itu? Tidak. Dan yang menanamkan kepercayaan manusia. Kudu percaya ke dia, kudu percaya ke dia. Kan manusia, Allah mah tidak sibuk. Rek percaya, rek ente, aku mah maneh we cek Allah. Cuman ada tanggungan. Betul nggak? Ada tanggungan. Ada pilihan. Mau percaya, tidak percaya, ya terserah. Allah mah tidak pernah memaksa. Makanya di Quran ada katakan la ikraha fiddin. Kan tidak ada paksaan dalam agama. Sugan kudu percaya, lamun kudu percaya paksaan. Paham? Nah karena tidak ada paksaan, coba apa yang kita percaya itu harus bukti. Lamun teu aya buktina kudu percaya, paksaan. Jadi kalau kita ingin mendengar perkataan Allah di mana? Sederhana kok. Lihat perkataannya dalam sinar matahari pagi yang indah. Nih, lihat di luar. Sinar matahari indah nggak di luar? Sedang apa Allah? Sedang berbicara kepada kita lewat sinar matahari yang indah. Bisa menangkap pembicaraannya? Coba lihat saya semuanya. Begitu lihat sinar matahari, apa yang yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Allah sedang berbicara apa? Dengan sinar matahari ini, aku tumbuhkan semua biji-bijian di bumi yang kamu tanam. Dengan sinar matahari ini aku bakar seluruh bunga agar mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Dengan sinar matahari ini aku hidupkan bunga-bunga berwarna-warni. Tanpa ada sinar ini tidak ada kehidupan, kata Tuhan. Betul? Sedang bicara nggak Allah? Bisa nggak menangkap bahasanya? Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak punya pengetahuan. Lihat sinar, sinar aja. Lihatlah perkataannya dalam sebagai bentangan alam yang tanpa batas. Coba malam-malam tengadahkan kepala kita ke ruang kosong tanpa batas. Dan kita tidak bisa melihat batas-batasnya sama sekali. Di situ kita mengatakan Allahu Akbar. Ruang tanpa batas ini sedang bicara kepada kita. Bicara apa? Bicara apa? Bicara bahwa aku tanpa batas. Aku maha luas. Perlu bahasa tertentu gitu untuk bicara dengan Tuhan? Tidak. Lihatlah perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Coba. Lagi diam seperti ini. Sir, angin sejuk. Bisa menangkap perkataan Allah di situ? Bisa? Apa kata Allah? Kenapa ada angin? Kenapa ada angin? Apa sih angin itu? Angin adalah udara yang bergerak. Kenapa udara bisa bergerak? Udara bisa bergerak karena perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kenapa di bumi ini ada tempat tekanan udaranya tinggi, tekanan udaranya rendah? Kenapa? Oh, karena matahari menyinari tanah, menyinari laut. Tanah disinari,
lambat menerima panas, lambat melepaskan panas. Air cepat menerima panas, cepat melepaskan panas. Sinar mataharinya sama satu, tapi menyinari tanah dengan air, sifatnya jadi berbeda. Terjadi perbedaan suhu. Perbedaan suhu menimbulkan perbedaan tekanan. Terus ngomong kita, Allah sedang bicara kepada kita. Jadi dari semilir angin saja kita bisa lihat bagaimana afalnya Allah luar biasa. Kalau tidak ada matahari, tidak ada yang namanya angin. Karena untuk adanya angin harus ada udara yang bergerak. Udara yang bergerak karena ada matahari. Pengetahuan bukan? Kita menemukan kebenaran di situ karena kita punya pengetahuan. Kalau enggak, ya sudah. Aneh aja. Nunggu malam Lailatul Qadar, nunggu angin berdiam katanya. Kumaha? Angin sendiri udara yang bergerak. Angin di mana yang diam? Di alam semesta tidak akan pernah ada angin yang diam. Angin sendiri artinya udara yang bergerak. Makanya ada angin darat, angin laut. Lihat nelayan. Mereka pergi siang hari, malam hari. Penting. Kenapa? Karena malam udara bergerak dari darat ke laut. Siang nelayan balik. Karena siang udara bergerak dari laut ke darat. Gimana itu udara bisa bolak-balik? Itu yang disebut dengan peristiwa konveksi. Jadi udara tuh berputar ke atas tuh ke bawah. Bukan bolak-balik di sini, bukan garis, ke atas. Kenapa bisa ke atas? Karena ada perbedaan tekanan atmosfer. Lebih jauh lagi kalau saya kuliah ini gak selesai sampai sore. Hanya cerita angin saja. Nah itulah ketika angin menerpa aja kita bisa berbicara dengan Allah. Lihat perkataannya dalam hembusan angin yang sejuk. Lihat perkataannya dalam keindahan keheningan yang damai. Dengarkan perkataannya dalam gemerisik daun. Dengarkan perkataannya dalam gemericik air yang mendamaikan. Air di rumah saya gemericik terus. Saya senang dengar itu. Karena saya mendengar perkataan dia. Kenapa kok air bisa berbunyi? Coba, pernah berpikir? Loh, kalian nggak pernah mikir. Nah, air itu bisa disada. Kenapa bisa berbunyi? Ketika air mengalir, sebetulnya air itu punya lapisan-lapisan. Satu lapisan dengan lapisan lain bergesekan. Karena akibat bergesekan satu lapisan dengan lapisan yang lain, timbullah bunyi itu. Itu yang disebut dengan viskositas. Belajar sains enggak, belajar agama enggak. Besok-besok sudah jadi penceramah merasa paling benar sendiri. Mulai ya menawar-nawarkan surga, menakut-nakuti neraka kemana-mana. Lucu, dia sendiri belum pernah masuk ke surga nawarin ke orang. Tuh, yang kayak gitu kan banyak ya yang suka. Lihatlah perkataannya dalam cahaya mata teman-teman kita. Ayo lihat saya semuanya. Begitu ketemu teman kita, bisa nggak melihat perkataan dari cahaya yang terpancar dari teman kita itu? Saya menangkap kesedihan dari teman kita ini. Jangan-jangan nggak punya ongkos, nggak usah ditanya. Bisa nggak menangkap bahasa Tuhan dari pandangan orang-orang yang bertemu dengan kita? Itulah. Semuanya menjadi tidak tertangkap. Sibuk mencari Tuhan yang gaib. Yang nyata kita abaikan. Padahal Allah udah bilang, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Tuhan ada di sini, di sini, di sini, di sini. Dia berbicara. Masa tidak bisa menangkap kesusahan orang ketika ketemu dengan kita? Masa tidak bisa menangkap? Siapa yang sedang berbicara? Bukan dia, Allah. Cuman bilang kata Allah, aku sudah titipkan rezeki kepada kamu. Tolong dong bantu ini. Begitu kita bantu dia, itulah memuja Allah yang sebenarnya.
aneh. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Tetapi dengan tetangga nggak akur. Di masjid Allah dipuja, dipuji. Sebangsa setanah air saja selalu saja menebarkan perpecahan. Manusia macam apa yang semacam ini? Tidak punya cinta kasih dalam dirinya. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, welas asihnya muncul. Bahkan welas asih tidak lagi dibatasi oleh keyakinan dan agama pada siapapun juga. Coba lihat anak-anak kita. Ajak ngobrol sekali-kali. Tatap matanya. Allah akan berbicara lewat matanya anak kita. Mungkin saja anak-anak kita saking hormatnya kepada kita. Ada sesuatu tak terkatakan. Tetapi bahasa mata di dalam dirinya bisa kita tangkap. Betul? Masa? Udah lama kita punya anak gak kenal-kenal sama anak kita. Udah lama kita punya pasangan hidup gak kenal-kenal sama pasangan hidup kita. Pengennya apa masa tidak tertangkap? Kan pesannya sederhana. Karena kita harus peduli pada mereka. Sekali lagi para sahabat. Tuhan Allah tidak akan pernah ditemukan di buku tentang Allah. Kalian pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan. Dan kalian mengatakan mencari Tuhan. Tuhan yang dicari ada pada seorang pencari. Kita pergi ke toko buku mencari buku tentang Tuhan. Tuhan sendiri ada pada diri kita yang mencari. Tidak ada di buku itu. Dibaca berlembar-lembar. Kamu hanya mendapatkan informasi tentang Tuhan hanya berdasarkan persepsi si penulis buku itu. Tuhan tidak bisa diterangkan, Tuhan tidak bisa dijelaskan. Tuhan hanya bisa ditemui dan dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Walillahi al-nasihjul bait. Sekali lagi, jawab pertanyaan saya. Pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Ulangi, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Tidak pantas bukan? Stop mengaturnya. Berserah diri aja kepada Allah. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan berusaha mengajari Tuhan untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan kemauan kita. Berhentilah ketakutan dan menyebarkan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan rasa cinta yang murni tanpa batas. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Maha segalanya. Tuhan tidak pernah ternoda. Tuhan tidak tersinggungan seperti kalian. Tahu nggak kenapa kalian tersinggungan? Tahu apa tidak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian tersinggungan? Kenapa? Karena sempit. Gitu aja mesti mikir. Kenapa saya tersinggungan? Karena sempit. Kalau luas nggak akan tersinggungan. Ayo. Kenapa kalau itu tabung gas yang 3 kilo kalau terbakar meledak? Kenapa? Karena sempit. Coba bakar itu yang 3 kilo di lapangan luas. Gak apa-apa. Gak ada ledakan. Ledakan terjadi karena ruangnya sempit. Makanya 1 sendok garam masukkan pada 1 gelas air asin. Kenapa? Sempit. 1 sendok garam masukkan pada ember. Berkurang gak asinnya? Kenapa? Luas dikit. 1 sendok garam masukkan ke kolam renang. Berenang, dikocok-kocok sambil berenang. Gak kerasa. Gak kerasa sama sekali. Kenapa? Itu kolam renang baru luas. Tuhan maha luas melampaui kolam renang. Bagaimana Tuhan bisa terasinkan oleh kita? Bagaimana Tuhan bisa terkotori oleh kita?
Makanya Tuhan itu tidak akan pernah ya tersinggungan. Kamu durhaka sama aku azab. Tersinggungan dong Tuhan. Mau emang punya Tuhan kayak gitu? Rambutmu keluar 1 lembar, aku bakar kamu di neraka. Wih. Berhenti kalian menyebarkan rasa takut tentang Tuhan yang semacam itu. Kacau balau itu. Apakah Tuhan pernah mengkritik kita? Apakah Tuhan menuduh kita? Apakah Tuhan marah-marah kepada kita? Enggak. Mengkritik pun Tuhan tidak. Biarkan aja. Silahkan, bebas. Semua ada pada kamu. Cuma Tuhan, aku ajarkan kamu untuk bertanggung jawab pada semua pilihanmu. Gak pernah dikritik kita. Karena yang mengkritik itu kan biasanya yang merasa dirinya paling benar. Dan hebatnya Tuhan yang maha benar tidak pernah mengatakan dirinya paling benar. Itu Tuhan begitu. Cuma Tuhan bilang, berhentilah melakukan kesalahan dan menganiaya makhluk lain. Dan setelah menganiaya makhluk lain, kau minta ampun kepadaku. Besok menganiaya lagi, datang lagi minta ampun. Berhenti kayak gitu kata Tuhan. Tuhan cuma mau begitu aja. Kalian habis nyakitin tetangga, Tuhan minta ampun tadi nyakitin tetangga. Besok gitu lagi. Tuhan hanya pengen begitu aja kok. Berhenti kamu melakukan kesalahan, menganiaya makhluk lain, nyakitin orang lain, berhenti. Peduli ada pada orang lain. Kalau kamu membahagiakan makhluk lain, kamu membahagiakan aku. Kan sering saya ulang-ulang hadis kutsinya kan. Nabi Musa kan ditegur sama Tuhan. Kenapa Musa ketika aku sakit tidak menjenguk aku? Kata Musa, bagaimana kau bisa sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit. Kalau tetanggamu yang sakit dijenguk sama kamu, kamu menjenguk tetangga yang sakit, kamu menjenguk aku. Itulah cara memuja Tuhan yang keren. Saya mau nanya, kita ini selama ini memuja Tuhan di kehidupan atau di masjid? Di kehidupan apa di masjid? Kebanyakan di masjid. Di kehidupan kita merendahkan Tuhan. Dengan cara merendahkan orang-orang lain yang dianggap lebih rendah dari kita. Suka menghina orang lain? Menghina siapa itu? Menghina Tuhan. Suka mengabaikan pertolongan pada orang lain? Jujur, suka kan? Mengabaikan pertolongan kepada Tuhan. Jadi memuja Tuhan yang sebenarnya adalah berbuat baik kepada sesama. Itu yang keren. Ini udah aplikasi nih belajar tauhid. Ya. Makanya saya hanya ngelihat perilaku kalian ketika menghargai orang lain. Jadi saya akan lihat seberapa tinggi sih tauhid kalian itu. Seberapa hebat kalian memperlakukan orang lain. Itu saja yang saya lihat. Kalau tidak ada kepedulian mau cerita, wah saya masuk ke alam cahaya gini gitu, udah nggak saya dengar. Menyumbang aja ngitungnya setengah mati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada dosa kecuali mengkhianati Tuhan. Maka diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu. Mengkhianatiku. Siapa yang mengkhianati Tuhan? Mengkhianati Tuhan itu bukan menginjak-injak kitab sucinya. Mengkhianati Tuhan itu kamu ragu aja akan hari esok, itu sudah mengkhianati Tuhan. Kamu ragu saja akan hari esokmu, cemas akan hari esokmu, itu sudah berkhianat kepada Tuhan. Itu sudah menghinakan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu mengabaikan kamu, seakan-akan Tuhan itu mengabaikan segala kebutuhanmu. Tidak. Bahkan saat ada masalah datang kepada kita, beliau itu mendampingi kita, menjadi tutor yang hebat bagi kita dan tidak pernah membiarkan kita.
Dan cara beliau menjadi tutor, bisa saya dihadirkan orang-orang yang menjadi kepanjangan tangannya untuk membimbing kita. Kan keren. Apakah mungkin Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Jawab. Mungkinkah Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Mungkin? Tuhan macam apa yang kayak gitu? Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan tempat untuk membakar seluruh ciptaannya yang dicintainya? Kita ada di sini itu atas nama cintanya Tuhan. Karena cintanya kita ada di sini. Bagaimana Tuhan kemudian membakar kita di tempat itu? Paham? Oleh karena itu maka saya sering ulang-ulang, neraka itu ciptaan kita sendiri. Surga juga ciptaan kita sendiri. Hidup adalah satu-satunya kesempatan. Sekali lagi, hidup adalah satu-satunya kesempatan. Karena ketika kita hidup, disinilah ada berbagai macam peristiwa. Makanya kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal saat kita dibangkitkan kembali. Maka nikmatilah hidup ini, berkaryalah, sebarkan rasa cinta, sebarkan rasa sayang, wujudkan kebaikan dalam hidup ini buat semua orang. Dan pesan saya yang terakhir, kalau kalian berbuat baik, tidak usah berbuat karena pengen ini, pengen itu. Sudah, berbuat baik saja. Berhentilah berprasangka kepada Allah. Berhentilah menebak-nebak Allah. Mulai membangun kepercayaan pada diri kita sendiri. Rasakan kehadiran Allah saat kita memeluk pasangan hidup kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi anak-anak kita, keluarga kita. Rasakan kehadiran Allah saat kita menyayangi hewan, tumbuh-tumbuhan kesayangan kita. Saat kita menyiram tumbuhan, sebetulnya kita merasakan kehadiran Allah. Di rumah saya tidak ada tumbuhan yang mati. Karena saya begitu tengok, dimanapun pohon, gak boleh ada yang merana. Selalu. Saya belum sarapan pagi kalau saya belum ngasih minum sama tanaman-tanaman di rumah saya. Karena saya merasakan Tuhan sedang berbicara di situ. Tolong dong, sudah ada di rumahmu, peduli dong. Bunga dibeli oleh kita, sampai di rumah kita merana. Bukan salah bunga, gak ada kasih sayang. Kita tidak bisa membaca cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Para sahabat, itulah cara memuja Tuhan yang sebenarnya. Cara memuja Allah yang sebenarnya adalah dengan peduli kepada sesama, termasuk peduli kepada tanaman, makhluk hidup, apalagi sesama manusia. Tuhan tidak gila hormat. Cara bersyukur yang diinginkan Tuhan cuma satu. Satu, peduli kepada sesama. Yang kedua, pedulikan kesehatan kita. Yang ketiga, rawat hubungan dengan sesama dan hubungan terhadap alam semesta. Jadi sebetulnya ketika kita bersahabat dengan semesta, semesta pun akan bersahabat dengan kita. Itulah cara memuja Tuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, mari kita sekarang rubah cara memuja dan memuji Tuhan. Jangan sekedar seremonial di tempat-tempat ibadah, tetapi cara memuja dan cara memujinya adalah dalam kehidupan. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka dengan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terambil hartanya yang bukan hak kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah hidup kita penuh dengan berkah.